Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Nuraini dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dengan NIM 10202254. Baik, di sini saya akan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapkan negara kita tentang kependudukan, seperti yang pertama, tingginya tingkat pertambahan penduduk. Yang kedua, distribusi penduduk yang tidak seimbang antara penduduk kota dan desa. Yang ketiga, distribusi yang timpang antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Yang keempat, komposisi yang timpang antara usia produktif dan non-produktif. Yang kelima, kualitas penduduk yang masih rendah. Nah, di sini saya akan menganalisis permasalahan-permasalahan yang tadi saya sebutkan di atas dalam Faktor yang pertama ialah ekonomi. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang tidak merata mengakibatkan keadaan ekonomi dari penduduk tersebut relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengangguran. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh juga pada tingginya penyediaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan pengangguran, baik itu pengangguran kentara maupun pengangguran tidak kentara. Dari banyaknya jumlah pengangguran akan menyebabkan bertambahnya jumlah keluarga miskin. Faktor yang kedua adalah hukum. Dengan bertambahnya jumlah pengangguran dan keluarga miskin akan berpengaruh pada meningkatnya tingkat kejahatan. Hal ini terjadi karena setiap manusia memiliki kebutuhan. Apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi dengan baik, maka orang berkecenderungan mengupayakan, termasuk dengan cara-cara melanggar aturan. Faktor yang ketiga, pendidikan. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi juga berpengaruh terhadap bidang pendidikan. Karena banyaknya pengangguran dan keluarga miskin, sehingga kebutuhan akan pendidikan menjadi terabaikan. Prioritas untuk memilih kebutuhan pokok seperti sandang dan pangan. Masalah ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Karena pendidikan juga akan menimbulkan masalah sebelumnya, yaitu pengangguran dan kemiskinan. Karena pendidikan kurang, maka akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang kurang juga. Sumber daya manusia yang kurang, keterampilan, dan keahlian akan menimbulkan kemiskinan. Faktor yang keempat ialah geografis. Karena banyaknya orang miskin, maka banyak orang berlomba-lomba untuk mencari penghidupan yang layak. Mereka beranggapan hidup di kota akan menjadi lebih baik daripada hidup di desa. Kota memiliki daya tarik dalam bidang ekonomi, sehingga membuat orang melakukan migrasi ke kota. Migrasi dari desa ke kota akan menimbulkan masalah baru, karena lama-kelamaan kota tidak mampu lagi menyediakan fasilitas buat penduduk atau migrasi berlebih. Kota mengalami masalah dalam penyediaan, masalah pemukiman, kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan masalah kriminalitas lainnya. Faktor yang kelima ialah kesehatan. Tingginya pertambahan penduduk menimbulkan permintaan akan pemukiman juga tinggi, sedangkan ruangan tidak bertambah. Permasalahan pemukiman kumuh muncul apabila tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak disertai dengan penyediaan pemukiman yang memadai. Dari sinilah akan memunculkan problem pemukiman kumuh yang sekaligus menimbulkan masalah kesehatan. Karena banyaknya pemukiman kumuh, orang kurang memperhatikan faktor kesehatan. Muncullah problem kesehatan dengan munculnya berbagai penyakit, seperti penyakit kulit, gangguan pernapasan, atau diare. Penyakit ini muncul dari lingkungan dan kebiasaan hidup. Orang yang hidup dalam pemukiman kumuh biasanya udaranya kotor, air bersih tidak memadai, sarana mandi cuci kakus atau MCK seadanya, sehingga rentan terhadap berbagai penyakit.
Faktor yang keenam ialah lingkungan. Jumlah dan tingkat pertambahan penduduk yang tinggi berdampak pada tingkat kebutuhan penduduk juga tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sandang, pangan, dan perumahan, manusia akan memanfaatkan lingkungan yang ada. Lingkungan alam memiliki daya tompang yang terbatas, sedangkan keinginan dan kebutuhan manusia seringkali melewati batas. Pemanfaatan lingkungan yang melewati batas akan menimbulkan kerusakan alam. Pencemaran udara, air, dan tanah akan menjadi sumber bencana bagi manusia. Faktor yang ketujuh ialah sosiologi. Problem-problem sosiologis sering muncul seiring dengan permasalahan kependudukan. Penduduk desa yang bermigrasi ke kota memiliki tujuan untuk memperbaiki taraf hidupnya. Mereka bermaksud melakukan mobilitas sosial. Mobilitas sosial sangat terbuka bagi siapa saja, namun bagi penduduk desa, hidup di kota akan menjadi status sosial tersendiri apabila mereka kembali ke desa dan membawa cerita-cerita suksesnya. Kota telah menjadi social standing tersendiri bagi simbol perubahan status orang desa. Kemudian, di sini ada solusi untuk mengatasi permasalahan kependudukan. Seperti yang pertama, melaksanakan program keluarga berencana atau KB untuk menekan angka pertumbuhan penduduk. Yang kedua, pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah negara. Pemerataan pembangunan bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan akan mengurangi kesenjangan antara desa ke kota, Jawa ke luar Jawa, sehingga dapat menghindari migrasi penduduk dari satu tempat ke tempat lain, yang akhirnya akan mengurangi konsentrasi atau kepadatan penduduk pada suatu daerah saja. Yang ketiga, lakukan kebijakan kependudukan dengan cara memberikan reward pada keluarga yang menunjang kebijakan kependudukan. Misalnya, dengan memberikan kemudahan dalam pendidikan, potongan pajak, atau pelayanan publik lainnya. Yang keempat, memberikan fasilitas dan insentif tambahan bagi pelapor pembangunan di daerah terpencil dan perbatasan. Berikan juga kemudahan dan insentif bagi para pegawai yang ditempatkan di daerah terpencil. Yang kelima, menerapkan hukum yang tegas bagi para perusak lingkungan, baik itu aparat pemerintah, masyarakat, atau pengusaha. Dengan diterapkannya kebijakan yang tegas dalam bidang lingkungan, akan menciptakan lingkungan hidup yang bermutu, sehingga kualitas SDM yang dihasilkan pun bermutu pula. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.